Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yunarsan hari ini. Dan hari ini kita membahas tentang bagaimana caranya membuka usaha otomotif atau usaha bengkel. Simak terus video ini sampai kelar. Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Yunarsan di hari ini teman-teman. Jadi dalam kesempatan hari ini kita berbicara sedikit bagaimana caranya untuk membuka usaha bengkel dan tips apa saja untuk supaya kita bisa maju step by step untuk kedepannya. Buat adik-adik yang nonton supaya terinovasi pada video ini. Kita mengingat pertumbuhan motor di Indonesia sangat pesat dan melejit sekali, dan untuk setiap harinya bisa laku beribu-ribu unit motor sepeda motor di Indonesia, membuat pengusaha bengkel sangat menarik dan menguntungkan. Saya hari ini cuma mengasih tips kepada adik-adik yang lagi belajar dalam sekolah untuk memulai usaha barunya nanti. Tips yang pertama, kita harus punya keberanian, kemauan, kegigihan. Itu yang pertama. Yang kita harus lakukan yang pertama yaitu kemauan, kegigihan. Kalau nggak ada kemauan percuma. So kalau seandainya kalian, bang saya nggak punya modal untuk buka sendiri, saya nggak punya tempat untuk buka sendiri, itu namanya udah menyerah duluan sebelum perang. Anda harus lakukan dulu baru menyerah. Kalau belum Anda coba, untuk apa menyerah gitu. Ini namanya sebelum perang udah nyerah duluan gitu. Jadi tips yang pertama yaitu keberanian, kemauan. Karena ada kemauan pasti ada jalan. Kedua itu manajemen. Manajemen kita harus tingkatkan. Kita harus catat satu persatu setiap item-item yang laku setiap hari itu. Kita harus punya buku catatan untung, rugi, laba, dan sebagainya. Itu kalau masalah pembukuan tergantung dari kalian sendiri. Pembukuan itu simple dan tinggal catat. Kalau memang nggak mau repot pakai laptop juga nggak apa-apa. Kalau memang ada laptop, itu salah satu pendorong supaya kita bisa maju. Kita harus punya pembukuan, kita harus punya manajemen. Kalau nggak punya itu nggak akan maju. Itu. Yang ketiga ini teknologi. Langkah yang ketiga ini teknologi teman-teman. Teknologi seperti apa? Misal kita buka di rumah dan nggak punya tempat di pinggir jalan atau nggak punya tempat di pemukiman rame, kita bisa memanfaatkan rumah kita atau kosan kita. Seperti apa contoh? Misal seperti di bidang otomotif seperti saya dulu. Ini kita playback ke masa lalu saya sedikit nih. Dulu saya ngekos, terus saya punya kunci cungkil ban untuk nyungkil ban, terus saya punya obeng sedikit, kunci T sedikit. Terus saya punya modal sedikit, hasil kerja sama orang, hasil kerja bengkel. Jadi saya kumpulkan uang untuk membeli kompresor yang bekas. Akhirnya saya taruh di bengkel, akhirnya saya taruh di kosan. Setelah saya resign, saya yakin saya bisa maju. Saya resign duluan. Begitu saya resign, saya SMS teman-teman saya. Pokoknya udah SMS, satu jenis SMS, tapi satu jenis itu kita bisa kirim ke 100 orang atau 200 orang dalam handphone kita. Seberapa banyaknya nomor yang ada di telepon kita. Saya SMS, bro, saya buka usaha sendiri di kosan nih. Kalau kalian mau bisa datang ke sini untuk main-main. Nggak usah servis juga nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa main ke sini, ikut meramaikan. So mereka datang. Saya siapin kopi satu cangkir satu orang secara gratis. Tadinya mereka cuma sekedar ingin niat main, berkunjung, bersilaturahmi pada saya. Dan pada saat itu akhirnya mereka, motor saya apa sih yang kurang? Apa sih yang mesti servis mumpung saya lagi main di sini nih? Kayaknya kurang enak lagi jalan ini. Agak berebep-berebep. Meminta tolong di servis karburator. Nah, disitulah kita mulai mendapatkan customer baru dari teman kita sendiri. Dari awal-awal ya dari teman. Makanya kita butuh solidaritas yang tinggi. Kita butuh teman untuk memulai usaha kita yang baru. Ya pasti teman-teman, setiap manusia pasti punya teman. Saya yakin itu. Dari teman itulah
Dan akhirnya mereka servis sambil ngobrol-ngobrol, sambil silaturahmi, terus sambil cerita-cerita, dan akhirnya mereka mempromosikan juga pada teman-temannya yang lain. Oh bro, kalau mau servis sama si A saja, di kosannya saja, lebih nyaman, lebih enak sambil ngobrol di sana. So kita ikut juga bertambah senang, bertambahnya teman, bertambahnya customer baru. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, produk. Nih, semakin lama, semakin hari, otomatis modal kita bertambah loh. Betul apa tidak? Kita setiap hari mempunyai servisan pastinya. Kita kalau mau mikir maju, kalau mau mikir berkembang, setidaknya kita punya niat untuk hemat. Seperti apa misalnya? Saya dapat, misalnya hari ini dapat sekian, 2 hari lagi dapat sekian. Saya kumpulkan uang itu untuk membeli oli produk, untuk menyetoknya di kosan, di rumah. Sewaktu-waktu teman datang, oli ada, kita punya oli paling tidak 1 botol saja kita punya. Gitu. Setidaknya kita nggak beli di luar sana lagi. Yang penting kita sudah punya stok satu biji saja, 1 merek. Dan pada akhirnya mereka berbondong-bondong juga untuk mengganti oli setiap bulan, terus mengganti spare part. Bagaimana caranya? Nah, ini salah satu pertanyaan teman saya yang di inbox. Bang, buat tutorial cara menambahkan spare part 1 jadi 2 dengan hasil bengkel. Nah, gini. Ini yang pas dalam produk. Yang keempat ini pas sekali dengan jawaban dan dengan inboxnya teman kita. Jadi gini, saya cerita dikit nih. Begitu saya punya uang untuk membeli 1 botol oli, saya jual dengan untung segini, misalnya 5.000. Saya jual dengan untung 5.000. Dan hasil jasa tadi 20.000. Sehingga bisa membeli 1 botol oli lagi untuk yang tadi begitu laku 1, misalnya 25.000 misal. Sedangkan untung 5.000. Jadi 30, kita bisa beli 1 dengan modal yang lama. Terus dengan jasa servis kita bisa beli 2 gitu. Itu tipsnya teman-teman. Dari jasa itulah ya kita bisa menambahkan barang dan spare part kita. Ini saya nggak pinjam uang kemana-mana dan saya nggak berhutang kemana-mana. Untuk apa kita berhutang kalau takut nantinya nggak terbayar? Mending kita modal sedikit tapi pasti untuk naik. Itu yang salah satu jawabannya yang ada di inbox teman kita. Contoh lain, misalnya saya beli gear tapi kita mengambil jasa pemasangan. Misalnya gear itu 100.000 modal, kita mengambil jasa pemasangan 25.000. Ini misal kan. So begitu laku 1. Sedangkan modal yang tadi kita belikan lagi 25.000 tadi kita tabung, terus ada lagi untuk yang servis lainnya. Misalnya kita mengambil jasa sekian 100.000. So dengan uang jasa tadi kita tambahin lagi gear supaya spare part kita banyak dan bisa berlimpah-limpah gitu. Jadi semakin hari alhamdulillah kita bisa mengumpulkan spare part yang banyak gitu. Itu salah satu perjalanan dan kisah kita dan kisah saya untuk memulai dan memajukan usaha bengkel ini teman-teman. Tips yang kelima, customer tetap. Customer tetap itu bagaimana? Customer tetap itu langganan tetap yang selalu servisnya sama kita dan selalu membenarkan motornya sama kita, ada apa-apa sama kita dan selalu sama kita. So jadi makanya itu anggaplah customer kalian seperti teman. Jangan anggap mereka seperti raja. Kalau kita menganggapkan mereka seperti raja, nanti takutnya besar kepala. Anggap saja mereka seperti teman kita. Dan kita selalu menyambut dengan terbuka, welcome kepada tempat kita usaha. Ya, itu.
Tips yang keenam, empat tempat. Yang keenam, tempat. Ketika kita udah mulai naik daun, ketika kita udah mulai mengumpulkan uang, ya positif dong. Begitu kita buka usaha kecil-kecilan di rumah saja, kita bisa menghasilkan uang, kita bisa menabung, iya kan? Kita bisa mengumpulkan uang. Misalnya saya dulu selama 1 tahun itu buka di rumah, dan alhamdulillah bisa mengumpulkan uang untuk mencari tempat yang layak dan yang rame pemukiman dan yang rame kendaraan berlalu lalang. Itu salah satu langkah supaya kita bisa maju. Tempat yang layak. Ketika kita udah mulai mendapatkan tempat yang layak, disitulah kita mulai berkobar dan bergober pada pekerjaan kita. Kita selalu dikunjungi customer baru, customer yang lewat dan tadinya nggak mau servis, tapi lihat, oh itu ada bengkel, besok dia datang, dia mau nyervis ganti oli. Kita udah punya stok seperti ban, oli, seperti busi dan lain-lainnya yang nggak bisa saya sebutkan, banyak sekali teman-teman. Begitu. Ini salah satu sejarah hidup saya yang saya ceritain dalam video ini teman-teman, dan bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, namun tetapi untuk memotivasikan kepada teman-teman yang nonton video ini dan kepada teman-teman yang ingin berjuang memulai usahanya yang baru. So, lakukan sekarang, jangan tunggu besok-besok, karena nunggu besok-besok tuh nggak ada gunanya, iya kan? Mungkin itu saja dalam video ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa di like jika kalian suka, dan jangan lupa di subscribe jika kalian ingin tahu update-update terbaru tentang video-video kami. Di next time video, saya mohon maaf jika ada yang salah. Sampai jumpa. Bye bye. Hindari narkoba, jauh kejahatan, lakukan kegiatan yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.